Selamat Tahun Baru 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa sih integritas? Integritas adalah pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu sama untuk sama-sama menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, kita sebentar lagi mau mulai ibadah. Jangan lupa ibadahnya sungguh-sungguh ya. Persiapkan hati dan pikiranmu untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil makan, jangan sambil minum, apalagi sambil tiduran. Jadi sungguh-sungguh ya. Selamat ibadah. Oh iya, Kak Anjer juga mau ingatkan. Setiap hari Minggu jam 5 sore kita ada ibadah Zoom. Nah, linknya ada di bawah ini. Jangan lupa kita bergabung di ibadah Zoom ya. Selamat ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, Gary mau ajak teman-teman untuk membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa untuk bangsa dan negara. Tuhan, terima kasih Bapa, sebentar kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yaitu Indonesia ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa kalau kami Tuhan boleh ditempatkan Tuhan Yesus di bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus Engkau sangat baik ya Bapa kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau mempunyai ya Bapa rencana yang besar Tuhan bagi negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terlebih lagi Tuhan kami ingin berdoa bagi Presiden Indonesia ya Bapa, yaitu Presiden Jokowi ya Tuhan Yesus beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Tuhan Kau yang berkatikan mereka ya Bapak sebagai pemimpin Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mereka dapat menjadi kepala dan bukan ekor ya Bapak. Tuhan Engkau yang pimpin mereka selalu Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan boleh mengambil Tuhan setiap keputusan-keputusan yang tepat dan bijak ya Bapak, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami juga ingin berdoa bagi jajaran pemerintahan Tuhan Yesus, jajaran pemerintahan Indonesia ya Bapak. Kiranya Tuhan Yesus pemerintahan Indonesia ini Tuhan Yesus boleh tetap Tuhan Yesus berlaku adil ya Bapa dan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Indonesia Tuhan Yesus ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa syukur, haleluya, amin. Sekarang kita akan berdoa untuk gereja dan sekolah minggu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, untuk gembala sidang kami Tuhan, Opaniko beserta keempat wakilnya, untuk gembala rayon kami Tuhan, Om Totong beserta wakilnya, juga gembala di cabang GBI Point Square, Om Suwardi Tuhan beserta wakilnya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan urapan yang baru, diberikan visi misi yang baru, diberikan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk komunitas sekolah minggu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan kami ini anak-anak-Mu Tuhan akan dipakai secara luar biasa Tuhan. Kami adalah generasi Yeremia Tuhan yang akan lebih lagi cinta mati-matian sama Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin. Kita percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang sangat baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus itu tetap baik. Yuk hari ini kakak mau ajak kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa mengikuti ibadah Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah siap menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Yuk adik-adik kita mau angkat pujian ini. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Yuk kita angkat pujian ini dari awal. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik.
Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Engkau baik. Yuk adik-adik kita bilang, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana
katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menyembah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji-Mu Tuhan, kami akan bersorak bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Siapa yang di sini siap untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya dong, kakak pengen lihat nih. Wah, kayaknya udah siap semua nih. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Coba kita ngomong sama-sama. Tuhan Yesus itu baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu baik. Jadi Tuhan Yesus itu baik banget ya adik-adik. Dia itu selalu memberikan kita tuh hari-hari yang baru. Seperti lagu ini. Yuk kita mau angkat pujian ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kakak-kakak di sini juga senang loh jadi anaknya Tuhan.
Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk kita duduk manis, kita persiapkan hati kita, persiapkan telinga kita untuk mendengarkan pesan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus
sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, kami hari ini mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kak, aku mau susunya deh. Iya, kakak juga pengen. Tapi uang jajan kakak udah habis, Jo. Uang jajan kamu masih ada nggak? Ya, nggak ada, Kak. Uang jajan aku juga udah habis. Ya, kalau gitu ya nggak bisa. Kita nggak bisa jajan hari ini. Tapi aku kepengen, Kak. Ya nggak bisa dong, Jo. Kan uangnya udah habis. Ya. Tapi, Kak. Apa? Itu udah tas Mama. Aku ambil aja kali ya. Kan cuma 6.000. Pasti Mama kasih kok. Daripada nungguin Mama pulang dari warung, nanti keburu tukang susunya pergi. Ambil aja ya, Kak. Hush, Dek. Itu namanya mencuri. Walaupun cuma sedikit dan kemungkinan besar, mungkin Mama nggak marah dan akan kasih uangnya. Tapi tetap, itu namanya dosa. Kalau hidupnya kita ada dosa, hidupnya kita jadi nggak kudus. Nggak boleh. Kok nggak kudus, Kak? Kan cuma ambil. Nanti aku bilang kok pas Mama pulang. Bukan nyuri kok itu namanya. Tetap aja, Dek. Itu nyuri. Namanya nggak kudus. Dosa. Mungkin sepele. Tapi tetap Tuhan nggak suka. Ya, kan besok bisa beli. Oh gitu ya, Kak? Iya, Jo. Ya udah deh. Aku besok aja jajannya kalau gitu. Iya, pintar adiknya kakak. Nah, sama kayak ada cerita loh, Jo. Cerita tentang anak-anak muda. Sepele sih, hanya tentang makanan. Tapi mereka tetap mau untuk jaga hidup mereka. Kasih hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Oh ya? Makanan apa, Kak? Gini ceritanya. Shalom adik-adik, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Ada kisah dari 4 anak-anak muda yang menjadi teladan dalam kekudusannya mereka. Mau mendengar? Kalau mendengar, kita mau siapin sikap kita, siapin hati kita, pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Tunggu Kak Anjar lihat dulu. Mana yang belum siap? Oh, sudah, anak-anak sekolah minggu sudah siap, hebat. Kalau gitu pasang telinganya untuk dengar firman Tuhan ya. Nah, kisah ini diambil dari kitab Daniel. Ada 4 orang anak muda, namanya Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, pada saat itu kerajaan Israel dikepung sama Raja Babel. Nama Raja Babel adalah Nebukadnezar. Nah, Nebukadnezar datang mengepung kerajaan Israel. Nah, pada saat itu orang-orang Israel dipilih dari yang muda-muda, dari keturunan raja yang pintar-pintar dipilih, lalu diasingkan ke negeri Babel. Nah, 4 orang ini terpilih yang tadi Kak Anya sebut. Kita ulang namanya ya. Ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka diganti namanya menjadi nama-nama Babel. Daniel diganti namanya menjadi Belsazar. Hananya diganti menjadi Sadrak. Misael diganti namanya menjadi Mesak. Azaria diganti namanya menjadi Abednego. Nah, kita kenal namanya Daniel dan teman-teman SMA. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, pada saat itu, Raja memilih orang-orang hebat
orang-orang pintar untuk memerintah nantinya, memimpin di kerajaan Babel. Mereka dididik selama 3 tahun. Setelah itu nanti mereka bekerja di kerajaan Babel. Nah, tapi Daniel dan teman SMA-nya ini, mereka belajar untuk tidak menajiskan diri mereka. Mereka jaga kekudusan mereka. Biasanya orang-orang yang dipilih itu, yang pintar-pintar itu, dikasih santapan raja, disajikan makanan-makanan raja dan minuman-minuman raja. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Mereka mau menguduskan dirinya. Mereka minta sama kepala pelayan. Kepala pelayan, aku nggak mau makan santapan raja. Biarlah kami diberikan hanya sayur-sayuran saja dan buah-buahan. Lalu kepala pelayannya bingung. Aduh, gimana? Nanti kalau kamunya lemes gimana? Nanti kamu dihukum, kami juga dihukum. Gimana? Kamu harus sehat. Lalu kata Daniel gini, kasih waktu kami 10 hari, nanti lihat. Kalau kami lebih lemah daripada yang lain, ya udah, kami akan makan makanan raja. Tapi kalau kami lebih sehat, kami tetap makan makanan sayur-sayuran itu. Lalu akhirnya dikasih makanan sayuran untuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan apa yang terjadi? Ketika 10 hari kemudian, Daniel dikarunia Tuhan kesehatan, lebih sehat dibanding orang-orang yang lain. Lebih pintar dibanding orang-orang yang lain. Tuhan beri kelimpahan untuk mereka. Mereka lebih cerdas, lebih pintar karena mereka taat sama Tuhan. Mereka menguduskan dirinya. Karena biasanya santapan raja itu sudah didoakan untuk dewa-dewa mereka. Jadi mereka menguduskan dirinya. Nah, hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel atau Belsazar. Mereka menguduskan dirinya. Bagaimana dengan kita? Yuk belajar menguduskan dirimu. Kuduskan mulut, pikiran, hati, tangan, kaki kita. Untuk mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hadapannya Tuhan. Tahun 2021 ini, persembahan tubuhmu menjadi teladan dalam kekudusan kita. Siapa yang mau menjadi teladan? Nanti waktu kita jadi teladan dalam kekudusan, Tuhan limpahkan berkat dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang lebih hebat, lebih pintar daripada orang-orang lain. Asal kita jaga kekudusan kita. Yang mau, angkat tangannya. Kita berdoa ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, ikuti Anjar berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari Daniel dan teman-temannya. Kami mau menjaga kekudusan kami. Kami mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar Tuhan yang tolong kami untuk menjadi segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, gitu Jo ceritanya. Jadi, walaupun sepele, sedikit doang, tapi tetap Tuhan mau hidup kita kudus di hadapan Tuhan, ya. Oh, gitu ya, Kak? Iya. Oke deh. Makasih ya, Kak. Sama-sama, Jo. Besok ya, kita jajannya ya. Iya, besok. Jojo, lihat Kak Levi. Kak Levi. Apa Jadi, tuh? ini susu. Tadi Kak Levi ketemu tukang susu di depan. Yang Jojo mau tuh. Jojo mau? Iya, tadi Jojo mau. Oh, Jojo mau? Iya, Jojo tadi mau susu. Makasih. Sama-sama. Makasih ya, Kak. Jo, kamu bisa dapat susu tuh. Iya. Kita harus nyuri. Bener. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya
Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa ya teman-teman, kita ada di era Pentakosta ketiga. Puji Tuhan, adik-adik dikasih Tuhan, engkau diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertai dan memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.